Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, jadi ini adalah program dari guru penggerak. Ya, setiap bulan satu bulan itu biasanya dari dinas atau dari pengajar praktisi itu mampir di sini untuk apa itu untuk pendampingan. Nah, kalau sekarang kami itu disuruh membuat aksi nyata. Aksi nyata itu menyebarluaskan ya, budaya positif yang ada di kurikulum 2013. Mungkin bisa saja budaya positif ini di SMP malah lebih apa ya, lebih dulu diterapkan sejak dulu misalkan gitu ya. Nah, tapi di sini akan dibahas tentang diseminasi budaya positif. Diseminasi itu kalau kita artikan dalam KBBI itu artinya benih-benih atau apa namanya, bibit-bibit ya. Bibit otomatis harus ditanamkan ya. Ditanamkan di mana? Di sekolah budaya positifnya itu. Next, oke. Nah, sebelum merdeka itu apa namanya yang diusung sebenarnya diusung sangat lama sekali dari tahun 100 tahun yang lalu baru sekarang tujuan pendidikan meneliti agar Dewantara semua proses pembelajaran itu berkisar pada murid ya. Nah, menuntut semua kodrat yang ada pada anak. Kodrat yang ada pada anak itu jelas sudah kita kemarin sudah bisa ya. Kodrat dalam apa namanya pembelajaran itu ada berapa? Ada 2 kodrat dalam pembelajaran itu ya. Jadi yang diubah itu lakunya, bukan kodratnya. Ya, yang diubah dari pendidikan yang kita pelajari dan kita tahu itu dalam itu lakunya, bukan kodrat. Misalkan kodrat anak itu ya alamiah dari anak SMP itu kan satu masih apa ya dunia main bisa nggak kita belajar sambil main, bisa nggak kita main sambil belajar. Jadi kalau kemarin ada orang yang bilang ada yang ngajar kayak manusia, itu gak cocok. Kalau untuk ke anak SMP kurang cocok. Bahkan ke anak SMA pun anak pikir gak cocok juga. Jadi harus ada ibaratnya somatis. Somatis itu ada pergerakan, ya itu ada monitoring, ada visualnya, dan baru ada visualnya. Jadi proses apa namanya pembelajaran itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu bukan hanya transfer ilmu, tapi bagaimana kita caranya bisa mengubah lakunya. Lakunya itu berarti ya satu misalkan dari internalnya atau intrinsiknya. Intrinsik itu yang ada dalam dirinya. Semangat apa yang kita bisa apa namanya kembangkan gitu, atau intelektualnya itu yang kita butuhkan kodrat dari anaknya itu. Next, oke. Nah, kita bicara kodrat manusia dalam pendidikan. Ada 2. Pertama, kodrat alam atau kodrat alamiah. Ya, apa dulu deh? Sudah dalam kodrat alam di anak itu ya. Anak itu punya potensi, punya bakat masing-masing. Sejak diberikan kelebihan dan kekurangan masing-masing itu yang namanya kodrat alam, kodrat alamiahnya. Apalagi anak-anak tua SMP. Apa namanya kodrat kayak main tuh nggak bisa dihilangkan kan? Nggak bisa sama sekali. Ya adalah sedikit-sedikit dia bisa belajar sambil games misalnya. Ya atau anak-anak nggak bisa tunggu lama sampai jam 2 itu nggak bisa gitu. Ada juga yang bilang anak sih yang bilang belajar itu nggak harus silent, harus kondusif. Kok kita belajar sambil apa gerak banyak gitu ya sambil audio visualnya tidak sangat kelihatan. Nah, yang kedua, kodrat zaman. Mungkin kodrat zaman lebih kita contohkan kepada yang mengajarnya, ya kepada guru-gurunya. Kodrat zaman, jadi menyesuaikan zamannya. Kita nggak bisa ngajar nih, kita nih bisa ngajar sambil duduk, ngasih materi itu udah ketinggalan zaman. Ya. Di dalam kurikulum mereka itu kita apa nih? Berpusat pada siswa. Kira-kira kita bisa nggak? Kita hanya dari fasilitator. Ya. Bisa nggak kita dari mediator misalnya, bisa nggak kira-kira begitu? Nah itu makanya ada yang bilang pembelajaran yang terbaik adalah pengalamannya. Jadi apa namanya? Bisa kira-kira anak itu belajar dengan mereka di pusatnya gitu. Karena kalau belajar sambil berpengalaman luar biasa sekali nanti dampaknya. Terus mendidik menyesuaikan zaman, tidak membandingkan pendidikan kita dengan dulu yang dulu. Misalkan zaman dulu mah anak tuh yang berhenti di kelas tuh langsung ditempelin, nggak bisa, itu kriminal. Kalau kita membandingkan zaman sekarang dengan zaman dulu, wah itu kurang adil berarti. Nggak bisa aku membandingkan sama Asep
Dulu tuh anak kalau belajar itu kan diem aja, kalau ada yang orang dulu disuruh maju ke depan, dikempel sama gurunya, itu baca tuh. Nah sekarang dikit-dikit, dikit-dikit gila, nggak bisa. Ya makanya kami nggak bisa perkembangan zaman, ya teman-teman, kita nggak bisa membandingkan pendidikan yang sekarang dengan dulu, nggak bisa. Itu kriminal, polisi lah, nggak bisa kita membandingkan dengan zaman dulu. Nah harusnya apa gimana? Kita harus berkembang dengan zaman. Fikih aja dinamis, yang kita pelajari ya nggak? Fikih itu sesuai dengan zamannya, sesuai dengan situasi, kondisi dan lain-lain. Apalagi hal dunia gitu ya. Terus berkembang dengan pengetahuan yang baru dan sebagainya. Ayolah. Ibaratnya kita belajar sampai sekarang udah SP aja jadi guru belum cukup, ya belum cukup. Oh belajar lagi. Kita belum bisa, belum bisa kita belajar. Memang belum itu seperti itu kalau begitu. Ya, kita boleh kalah pintar dengan santri, tapi kita tidak boleh kalah bijak. Udah pasti santri sini pintar-pintar, cuma kita nggak boleh kalah bijak. Kita bijak menggunakan ini, bijak menggunakan teknologi, bijak menggunakan ini buat KBM. Nah itu tidak boleh bijak meskipun kita kalah pintar. Wah, akal-akal tadi itu banyak banget ya, lebih pintar dari kita sampai itu. Tapi kita tidak boleh kalah pintar. Catat. Nah, next. Begitu. Yang mana? Kedengeran ya kira-kira? Apanya? Ini bukan maksud memburu, ini sharing aja Pak Haji, tertata, insyaallah. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira aku itu budaya positif? Kira-kira Ustaz kalah. Budaya positif adalah budaya yang dibiasakan untuk mengembangkan karakter, gimana menjalankan suatu pendidikan itu agar berjalan lebih baik. Ya itu positif lah, termasuk ya. Yang lain barangkali? Yang lain? Coba kalau dosen. Amin. Kalau kemauan Anda terkait dengan budaya positif itu bagaimana kita membiasakan terkait dengan kehidupan ataupun lingkungan yang arah positif yang nantinya itu disesuaikan dengan apa yang diprogramkan. Seperti yang sekarang berkaitan dengan kurikulum merdeka, di mana itu ada namanya profil belajar ya, profil belajar itu kan ada beberapa dimensi ya. Nah, kita itu mau fokuskan yang mana? Tidak semuanya dipilih, tapi ya kita memilih yang mana salah satunya tadi. Itu aja. Betul. Menjadi kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik, jadi membuat karakter yang baik itu sudah termasuk ke dalam budaya positif. Termasuk kita membangun suasana kelas, suasana pondok dengan vibes yang positif, mulai dari omongan kita, pembicaraan kita itu positif. Aku tuh bandel banget, tata itu. Kira-kira ada nggak kisah tata lain itu? Bukan itu. Contoh aja saja. Kita mulai dari pembicaraan, dari kalimat-kalimat kita yang positif itu sudah termasuk budaya positif. Luar biasa kalau Bu yang ceramah itu semua ucapannya positif, nggak ada yang negatif. Coba dengar. Maksudnya nggak ada yang mengatakan kira-kira Bu itu nyentil orang. Enggak, tapi objektif kalau mau itu tapi ke semua orang. Itu namanya tidak subjektif. Boleh lanjut? Lanjut ya. Nah, budaya positif ya tadi juga benar. Bahwa budaya dengan nilai, keyakinan, terus apalagi kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid, ya, berkembang menjadi santri yang kritis, ya, penuh hormat, bertanggung jawab. Wah luar biasa. Kalau kita di bawah udah ada ini semua. Dia udah bertanggung jawab, kritis juga dia udah luar biasa itu. Anak-anak yang menengah ke atas intelektualnya kalau kita lihat, kalau kita tes itu hasilnya kan. Nah, untuk apa? Untuk mengontrol, untuk menjadi lebih baik tanpa mengubah kodrat yang tadi itu alamiah dan kodrat zaman. Begitu itu namanya budaya positif yang kita angkat itu. Begitu. Next. Nah, apa yang akan kita bahas? Sekarang itu ada 8 paradigma pendidikan, ya. Terus disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia itu ada berapa sih? Yang kita kira-kira hidup normal itu ada berapa kebutuhannya? Terus juga motivasi perilaku manusia, institusi kontrol manusia, cara guru itu posisi sebagai apa nih? Kita mau jadi buku, mau jadi motivator, mau jadi manajer atau jadi siapa kira-kira? Nah, terus juga ada keyakinan kelas. Kita bikin keyakinan kelas sama dengan misalkan kesepakatan kelas. Pak, kita kalau begini kita pelajaran tolak, kita nggak boleh masuk dulu. Nah, itu namanya keyakinan kelas.
Begitu juga penyelesaian masalah segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran yang pertama itu dengan paradigma baru, profil pelajar Pancasila pada Tuhan yang Maha Esa. Kita visi kita, ya Pak, visi kita itu lebih dari ini. Berakhlak Qur'ani, belajar beriman, bertakwa, itu lebih dari itu. Ya. Apakah ini sudah tercapai? Tugas kita semua. Ini profil pelajar Pancasila yang harus diangkat itu ada 6 ini nih. Yang intinya student center learning. Kira-kira program itu berpusat pada murid. Semua yang kita rencanakan itu berpusat pada murid. Karena nggak lain nggak bukan kita menghasilkan murid yang seperti yang kita inginkan yang kemarin dalam visi misi itu. Seperti itu apa sih visi misi itu? Nanti kita akan melahirkan yang seperti itu salah saya. Nah begitu yang kedua, mandiri. Udah bahannya jelas, mandiri ya Sabit. Bangun sendiri, maksudnya mereka tuh mau dari mulai bangun itu sampai tidur lagi tuh aktivitasnya mandiri. Karena pikir orang yang udah bangun pasti mandiri lah. Sepertinya kalau profil pelajar Pancasila udah muka SMP ke banget lah. Muka kita banget sepertinya. Iya nggak? Ini masa pilihan udah. Terus benar kritis ya. Selain mondok, kita juga diajarkan akademiknya. Ikut kelompok ekskul gitu itu namanya untuk latih nalar yang kritis. Binekaan global. Kita nggak seperti pondok-pondok lain yang tertutup, nggak mau melaksanakan upacara, tapi wah luar biasa kita berani upacara dengan menggunakan kultur sendiri. Ya upacara pakai gamis. Ada itu di Arab pakai gamis upacara. Soalnya nggak ada upacara di Arab tuh. Mau lain tuh upacara pakai gamis. Iya, luar biasa. Ini udah muka kita banget, bahkan itu udah jauh mungkin bisa jadi ya. Terus juga bergotong royong, tadi akbar setiap Jumat ya enggak, bersihin hamam tadi, ini udah luar biasa kreatif P5 itu. Apa udah jalankan kira-kira? Balik udah ya? Mungkin mana juga harus dijalankan, udah kali ya. Nah begitu. Lanjut. Yang kedua, disiplin positif kita pecahkan dulu. Kata disiplin itu berasal dari bahasa apa biasanya Yunani ya? Atau bahasa mana Korea? Yunani. Yunani. Ada A-nya soalnya. Nah disiplin itu tanggung jawab ya. Tetapi kalau disiplin positif, kira-kira kita bertanggung jawab membuat sesuatu hal tidak mengharap dengan imbalan, tidak mengharap lagi satu nih takut. Kalau nggak lagi satu takut dihukum, takut di apa namanya dianggap satu ya. Semua itu temukan itu misalkan dari itu tim malu. Nah itu disiplin yang negatif, tetapi dia melakukan itu karena dharma itu artinya karena sesungguhnya unsur intrinsik dari dalam diri kita pengen berbuat baik karena memang sebagai manusia kita harus berbuat baik dan bermanfaat untuk orang lain misalkan. Nah, itu tanpa ada imbalan takut dihukum untuk iman, bukan rata, takut yang kecil, untuk aritmat. Jadilah berbuat yang baik enggak, tapi disiplin positif. Nah, tujuan adalah menciptakan perspektif yang memiliki disiplin sendiri, ya, yang universal, yang menyeluruh, ya, tidak hanya pembelajaran aja, tapi taktiknya mungkin, pengetahuan globalnya mungkin, sendiri, bahasa Arabnya mungkin, matematikanya mungkin menyeluruh, ya, universal. Untuk merubah apa? Ya motivasi intrinsiknya, motivasi dari dalam, dari diri, jadi maluan itu harus ada. Begitu, ini namanya disiplin positif. Kira-kira kita bisa nggak sih menemukan santri yang seperti ini? Harus bisa, karena kita sudah didukung dengan mobil pelajar Pancasila. Sudah kita banget nih mobil pelajar Pancasila. Kira-kira disiplin itu bisa loh, bisa jalan ya? Gitu. Nah, lanjut. Terlalu cepat apa terlalu pelan? Tapi maksudnya nggak terlalu cepat ya. Nah, lanjut nilai-nilai kebajikan. Apa sih kebajikan? Kebaikan sama aja. Kebajikan itu berasal dari bahasa Melayu. Kebajikan. Di bahasa Indonesia pun berasal dari bahasa Melayu. Bahasa yang dimengerti orang-orang Asia Tenggara. Kebajikan. Anu ke Vietnam juga tahu kebajikan pasti. Malaysia apa lagi? Nah, nilai yang disepakati bersama, ya, tidak lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang maupun siapapun. Jadi nilai-nilai yang kita sepakati bersama, misalkan bikin, aku sih bikin
kira-kira tuh pengennya gimana biar mereka tuh merasa bahwa oh ini aturan yang anak bikin, oh ternyata dijalankan, ya udah deh nggak apa-apa deh karena ini yang kita sudah disepakati bersama. Nah nilai-nilai kebajikannya misalkan santri membuang sampah ke tempatnya, misalkan aturan itu ditempelkan oleh si santri-santri, melibatkan semua santri, jadi mereka tuh nggak apa namanya ini anak sendiri kok yang buat masalah nggak ikut sih, biasanya seperti itu untuk menumbuhkan rasa kebajikan dalam intrinsiknya gitu Arif. Nanti Enggak. boleh lanjut nggak? Boleh, lanjut. Nah, apa aja satu tadi kopi pelajar Pancasila kata aja ya. Kata. Pokoknya beriman dan bertakwa pada Allah, udah jelas nih udah berakhlak mulia, bukan mulia lagi, udah akhlak amin gitu kan. Sehingga berbeda. Terus ada primary care program, karakter yang harus dimiliki seumur hidup. Artinya itulah intinya. Ini karakter yang harus dimiliki seseorang, ya, seumur hidup apa aja? Apa aja Ustaz Rizky? Karakter yang harus dimiliki seseorang seumur hidup ini nih. Kita tuh harus toleransi ke orang ya. Toleransi kita udah tahu ya, toleransi itu apa ya? Terus juga harus apa yang punya rasa hormat pada orang. Terus juga mandiri, udah jelas harus mandiri, tidak berpusat pada orang, tidak itu kan KBM yang tergantung saat aja kalau saat tidak ada pengumuman udah kita nggak mau pakai itu, kita nggak mandiri ya, jangan tergantung dengan Ustaz Arif, tapi apa namanya semangatnya diri sendiri gitu begitu juga antusias ya, semangat dong, harus antusias seperti itu, meramaikan ya, empati ya, itu lah empati banget kalau ada yang sakit kita jemput ikut merasakan masya Allah gimana keadaannya, oh gitu ya, nah itu apa namanya itu merasakan gitu ya, betul apa gitu ya, tuh pengen tahuan betul. pengen tahu bukan yang negatif, pengen tahu mungkin mereka bisa masalah apa nih kira-kira bisa bantu nggak? Nah itu mungkin pengen tahuan. Ayo nggak boleh. Terus tuh pengen tahuan cara mengajar yang baik dan benar gimana sih cara apa namanya menerapkan peraturan yang baik itu? Nah itu pengen tahuan. Kita nanya misalnya di SMA, nanya ke Staiba, SD kuliah itu namanya pengen tahuan. Soalnya saya, ya. Lanjut ya. Terus kerjasama itu luar biasa kerjasamanya ya. Percaya diri dan komitmen. Nah ini skill yang harus kita miliki atau karakter yang harus kita miliki seumur hidup, jangan saya lepas, jangan hilang. Dan ini juga harus ditanamkan oleh kita kepada santri-santrinya gitu. Terus yang terakhir ada life skill. Life skill itu artinya apa Ustaz Rizky? Life skill Life itu hidup, skill itu kemampuan hidup. Kemampuan bertahan hidup kali ya begitu ya? Ya, kemampuan bertahan hidup. Kalau kita nggak ada salah satu ini, ya dijamin kita nggak bakal dipercaya sama orang. Iya kan? Kemampuan bertahan hidup seperti ini. Di masyarakat kalau kita nggak bisa dipercaya gimana? Nggak ada temennya, iya kan? Di bukit pun di kantor, begitu kita harus bisa menanamkan ke santri. Kira-kira dapat dipercaya nggak sih santri? Harus kita ada kan begitu pun di dalam diri kita tuh harus ada hal yang seperti itu. Yang kedua ada lurus hati, nggak goyah kira-kira tuh. Ya apa namanya punya prinsip, punya manhajiyah konsisten. Prinsip itu begini, kita harus punya prinsip itu. Ketika kita ingin bertahan hidup, berarti bertahan di dalam masyarakat, bukan terdekat. Menjadi pendengar yang baik, ya usahakan kita bisa enggak hanya jadi pendengarnya aja, tapi menjadi pendengar yang bisa responsif gitu. Barangkali kita bisa terus habis itu kita nanya pendengar yang baik, kita bisa istirahat. Jadi pendengar yang baik nggak hanya pendengar yang luar biasa, itu mendengarin doang, tapi menjadi pendengar yang baik. Tidak merendahkan orang lain. Kalau kita merendahkan orang lain di masyarakat, hilang kepercayaan masyarakat. Enggak? Kira-kira begitu ya. Terus memberikan yang terbaik. Semua yang kita miliki itu berikan yang terbaik. Kira-kira setengah-setengah. Nah, bagaimana kita bisa nggak sih kira-kira kita menanamkan seperti ini? Nah, hal itu harus ada di dalam suatu sekolah, itu harus ada hal itu. Ya, harus ada. Mungkin kita tanamkan pada diri kita sendiri. Yang harus ada ini dari institusi, organisasi, mungkin dari sekolah harus ada seperti itu. Kita harus mengajarkan, mungkin sudah ada juga di dalam pembelajaran atau ekskul ya,
Next. Nah, nih, ketika kita hidup normal, 5 kebutuhan ini harus kita cukupi. Ada 5 kebutuhan dasar kita untuk apa namanya? Menjadi manusia yang normal sehari-hari. Apakah santri kita mendapatkan ini di sini? Ya, maka ya. Apakah santri kita di sini mendapatkannya? Ada yang hilang. Iya. Pertama, bertahan hidup. Oh jelas mereka bisa makan. Ya. Kasih makan ya. Pakaian, tempat tinggal. Udah boleh, pokoknya dia makan sehari 3 kali udah. Udah terpenuhi kebutuhannya. Manusia normal lah. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima. Mereka itu jauh dari orang tua. Kalau kita bisa jadi orang tuanya di sini, kita proses kita itu menjadi orang tua apa menjadi musuh bagi mereka, menjadi kakak kah, menjadi saingannya kah, atau menjadi siapa posisi kita di sini? Harusnya kita memberikan kasih sayang kepada mereka. Ini standar sekolah minimal beginilah. Standar sekolah minimal harus adalah itu tuh. Ya, tar. Itu sampai diterima enggak di sini tuh di boardingnya, di sekolahnya terima enggak dia tuh, dia diasingkan oleh guru sendiri, misalkan usaha terus nih sama tulis nih diusir, oh masuk jangan, gak ada yang mau temenan sama antum, jangan banget, gak boleh kayak gitu ya, ustazah ya, boleh gitu, kita harus merasa terima gitu, ya, jadi guru tuh harus bisa pede di depan, sekarang apa nggak selamanya ya. Rasa terima, terus bisa dipedulikan, ya, dipedulikan dengan ada masalah, dia nggak masuk, terus yang pura-pura gila itu yang ada dulu ya. Kalau kita dipedulikan, dan itu mungkin bisa nggak ada kasih sayangnya dia tuh, udah nggak jauh dari orang tua, di sini udah kayak apa namanya masuk neraka, udah masuk penjara ya. Ada apapun di situ nggak ada, maksudnya berarti lambang kasih sayang di situ. Nah, terus berbagi ya udah jelas berbagi di sini. Kalau Buya bilang, Buya itu nggak bisa kalau makan depan santri, tapi Buya lihat santri-santri nggak makan juga. Iya nggak pernah kayak gitu ya? Terus jadi malu. Nah, malu. Ya basa-basi ke itu tuh ibaratnya. Atau berbagi hal apa? Berbagi pengalaman, berbagi mental, ibaratnya saling menguatkan, kerjasama, pertahankan. Ya, menjadi bagian dalam kelompok, jangan kalau dulu anak tuh sedih banget pas sempat menangis. Ada satu yang hukum terus diasingkan. Oh, orang tuh asli pengen berontak cuma Wah, itu dipakut dan. nah itu nggak boleh harusnya. Harus mendapatkan kasih sayang ini. Pojokan ya. Iya, itu. Kok bisa begitu ya? Mungkin apa namanya? Mungkin dianggap benar cuma beberapa ya. Bisa jadi kurang apa. Dia belajar itu dari psikolog gitu kan. Kadang-kadang pasti itu psikolog. Jadi ini. Nah, yang selanjutnya ya, jadi kita bisa nggak kita nanti mendapat hukuman jangan ada yang merasa diasingkan. Aman aja deh, dan ya. Terus selanjutnya penguasaan. Selain kita saat itu harus punya apa namanya kebutuhan penguasaan. Contohnya, ya, mereka tuh harus punya harga diri, misalkan di kelas udah bangga disuruh maju, dimarahin, wah harga diri itu udah dijatuhin, tendang, ya nggak? Dijatuhin dulu tendang. Nah, itu kira-kira kalau mereka nggak ngerti apa sih yang sebab kita biar mereka ngerti itu tuh sebelum mau dijatuhin ke bawah, diinjek, habis injek, tendang, diketawain, disuruh keluar, marah itu. Itu harga diri, mereka itu punya harga diri. Ya, kita ingat pernah viral FYP yang ada orang di Instagram dulu aku dibilang oleh guru saya itu sampah. Wah sekarang saya jadi blog. Pernah ingat nggak? Ada. FYP kayak gitu. Dulu dan sekarang itu punya dendam pada guru. Bagaimana kita menghukum atau memberi konsekuensi? Mereka punya dendam. Ya. Mungkin mereka ada di dengan curi. Wah, kamu sampah. Apa yang dikuasai? Dasar melakukan tempe. Nah, itu udah mulai kayak gitu tuh. Nanti ada muncul tren-tren baru, ya kan? Tren dulu guru saya, dulu Pak Musni bilang saya sampah. Nah, sekarang saya jadi pengusaha besar. Oh, itu masih jadi guru honorer, kan begitu. Di Instagram begitu, pernah lihat nggak? Coba ya, mungkin pernah lihat mungkin ya. Padahal mungkin pernah lihat ya. Itu mungkin ada rasa dendam gitu. Ya. Nah,
Nah, gitu kira-kira mereka tuh harga diri dimunculkan gitu. Terus keinginan untuk dianggap apa mereka itu kalau nanya terus kayak tarik ngapain sih belum balik terus ngapain gitu. Kira-kira kita bisa memunculkan apa namanya mereka itu ketergantungan mungkin bukan ketergantungan butuh sama kita tuh kayak contoh seperti dua santri tuh butuh sama dia satu Sekul, dua Rehan. Bisa dicontohin karena tuh sangat apa namanya patut itu betul mereka itu iya mungkin ada satu hal yang memang Ustaz gue itu nggak apa ya melakukan yang anak lakukan harus berapa seminggu diusir sama istri misalkan tapi Ustaz gue ada apa sih lalu apa yang Ada apa sih lu? ada apa Sekul apa yang nggak mengerti kan itu Ustaz gue mah luar biasa Ustaz gue nah mereka tuh dianggap jangan sampai kita nggak nganggap santri ya yang kanan perhatian terus apa namanya mereka juga punya rasa ingin jadi pemimpin punya rasa ingin berprestasi kalau kita punya wadah berprestasi lagi-lagi seperti prestasi kita nasional ya nah mereka itu pengen gitu mereka pengen diakui pengen didengar contoh kita saat ngomong ke anak tuh untuk upin kemudian sakit biasanya salah ya jangankan saat kita mau mengajar aja santri yang nggak mau rapiin kita marah ya kan begitu pun kita harus bisa timbal balik Tad, gunanya dong apa sih yang terus kan nggak boleh kayak gitu ya silahkan ngobrol apa itu sebenarnya kita batasi kalau batasi itu masuk konsekuensi kalau dibatasi oh penanya mana dua penanya banyak itu namanya konsekuensi kalau lebih nanti kan bisa lebih banyak. Nah, ketiga kebebasan ya mandiri mereka itu terus memiliki pilihan mereka memilih eskul lah mereka itu termasuk yang kebebasan memilih eskul ternyata bisa nggak karena milih eskulnya ganti gitu. Kenapa dia masuk kenapa ada apa kepada pun juga begitu mungkin nah, terus apa namanya mencoba hal yang baru ya, olahraga baru ada perubahan futsal yang baru oh rihlah kemana nih renang lagi nah, barangkali kemana gitu ya sambil camping 3 hari 3 malam gitu coba hal baru begitu terus lagi mengendalikan arah dirinya mampu mengendalikan arah dirinya kira-kira santri yang nanti menjadi DPR lulusan SMP itu yang jadi dokter SMP dari SMP itu kira-kira bisa mengendalikan dirinya dengan karakter yang Qurani kalau dia pengen punya ahli bedah yang selalu apa namanya kayak mulai tahajud yang ditinggalkan DPR yang begini yang berakhlak Qurani nah kira-kira begitu divisi kita tuh begitu alam Qurani berarti nanti kita melahirkan yang berakhlak Qurani jadi pemain bola yang selalu apa namanya dan menjalankan sholat itu bisa dampak dari sekolah dia dulu, madrasah dia dulu, guru dia dulu itu berdampak sampai besar, itu, ya mungkin tadi yang contoh FYP tadi mungkin dampak dendam kayak gitu, bikin tren baru kan, dulu saya dibilang anak haram misalkan, sekarang saya jadi sukses jadi bapak, kayak gitu kan di Instagram pernah lihat, itu dendam yang tersimpan. Nah, yang terakhir ada kesenangan ya bermain. Ya nggak apa-apa mereka bermain nggak apa-apa. Kodrat manusia kok harus senang kok manusia terus bahagia kok. Punya ada ngajarin, ajak istrinya jalan-jalan. Iya nggak? Anak-anak jalan-jalan dan ngelarang. Terus semua antusias dan tertawa. Apa kita ya sekali lah belajar sama tertawa gitu. Ya Sarif, nggak terlalu tegang gitu. Kayak Sarasep. Tanda ya. Nah, bisa nggak soal. Boleh lanjut apa mau bertanya? Lanjut aja ya. Ini hanya kasus. Nah, ini ada contoh kasus. Kok diganti namanya Pak? Kasus contohnya Ustaz Taka dari kelas 9B di Teknik Taubat ya, sedang bingung menghadapi Yusuf. Yusuf itu kenapa sih? Nah, Yusuf itu sering maksa ya, minta jajanan. Kalau Yusuf itu pondok banyak yang ngapulitan. Yusuf itu wah udah kesel banget sepakanya. Ya, kira-kira nih Asisten komunikasi. Avanti Phone.
Kira-kira nih menurut Ustadz Bukhari, apa yang akan dilakukan sama Ustadz Bukhari kira-kira kalau suka gitu? Belum baca Pak. Nah, sok baca dulu. Udah menit. Dulu ya. Sok baca dulu dah. Oh, tanya dulu. Belum cukup nggak? Mas. Udah ya, Saya tetap Mas. Berkaitan dengan lagi belajar itu kan tidak harus seperti apa katanya, dia duduk mendengarkan dan ada dia visual. Karena anak-anak itu ya jelas banyak yang visual. Namun di saat itu dengan manhajiyah saya kan ini. Ketika kita fokus kanun komunitas sudah nggak ada lagi, tapi anak-anak pengen nonton, tapi kita melanggar manhajiyah. Begitu. Apa yang kita lakukan? Apakah kita tetap nonton di dewan anak, ataukah kita mengikuti misalkan kalau bahasa mana aja kan gini, silakan disortir dulu. Nah itu kan prosesnya lama begitu. Kadang-kadang kita ambil ya kalau nafsu gitu kan, udahlah, yang penting anak saya senang gitu kan. Kadang cuman hajanya, tapi di samping itu juga kita melihat bahwasanya kita juga melanggar begitu. Nah kita kadang sedekat 5 dan sedekat 5 detik. Itu mungkin yang kita rasakan yang nonton tuh, anak-anak bener kayak semacam ya malam aja kan kita tuh, masya Allah anak-anak minta nonton ini karena janji kita pun kita sudah ke Dewan Hajiyah atau ke Kerpur Dewan apa sih itu namanya yang Kerpur scanning apa ada lah khusus screening kayak gitu modelnya itu ya lama prosesnya. Begini teman-teman, ada lupa tadi mencantumkan ya, kalau menurut kurikulum mereka itu yang disaring dari Ki Hajar Dewantara pun ternyata menyaring dari lingkungan kayak ahli-ahli pendidikan dari anak ternyata. Nah bahwa itu harus bisa menyesuaikan kultur, ya kan? Kita tidak masalah kalau di sini gimana aja sini nggak berlaku. Sekarang kayak film Lord of the Ring itu sini ya, kan ada yang terbuka soalnya. Nah kita lihat kultur di SMP itu bagaimana? Itu kultur itu berarti budaya. Pondok, bener nggak cocok? Ya itu udah berarti lulus ya, harusnya udah sepakat kita. Kalau bisa menyesuaikan kulturnya kalau mendidik itu, kalau di wilayah pondok berarti hilangkan hal-hal yang seperti misalnya film-film yang berbasis terbuka ibaratnya pakaiannya. Nah, untuk cara mengatasinya, kita menyediakan apa? Itu tadi kita harus bisa menyediakan media belajar sesuai dengan kultur. Ya kultur di SMP Kemalbanyak itu kultur misalkan Karaban atau Yaman modern tapi Islami. Nah kira-kira kita bisa nggak cari film seperti itu, misalkan nonton seperti itu kira-kira bisa. Nah, itu kata Ki Hajar Dewantara Dewan Sensor mendidik harus menyesuaikan kultur berarti gitu. Ya mungkin bisa jadi dia udah SMP itu udah melewati tahap udah punya jiwa untuk berperang itu nggak bisa film kayak ini dan sekolah itu kan cocok di sini dengan kultur ini nggak cocok, dari waktu ini nggak cocok, itu nggak cocok. Nah kira-kira film apa sih kira-kira Islami tapi seru itu pas sudah kita nggak ada. Walaupun cara menghadapi nggak tahu itu gimana gitu, bukan biasanya punya tegak dan tidak kuat, biasanya saklek ya, biasanya saklek sih biasanya. Cuma mungkin ya antara nafsu dan ingin mengatur tapi memang begitu kan, pendidikan itu harus berbasis kultur di SMP itu bagaimana? Kultur Islami kan, bukan seperti kultur sekolah berita bangsa. Ya, akhirnya gini nanti kepercayaan anak tuh akan hilang Pak. Menjadinya aja gitu tuh. Itu yang terjadi di boarding kayak gitu. Pengajian juga SMP sama Tampis itu berbeda. Beda ya. Aneh gitu tuh. Contoh simpel, kita itu menutup buku kartun yang tanpa duduk. Iya. Tetapi kita bisa kita lihat itu ada yang pakai rok mini perempuan kartun ditontonin. Makanya itu ulang konsisten. Keajian pengajian juga satu harus pertanyakan ini. Nah, tadi itu kemudian selain keajian manhajiyah ya dipertanyakan, kemudian contoh yang tadi media pembelajaran itu setidaknya ada SOP-nya apa aja nggak boleh, nggak boleh. Kemudian nanti tidak capek-capek dari tim manhaj itu menyeleksi, tapi guru-guru itu sudah ada standar ini. Contoh nih masuk Al-Bajah, standarnya itu kan nggak boleh yang terbuka auratnya. Orang mau masuk Al-Bajah, tutup aurat, benar? Kamu seperti itu. Tanpa antum seleksi orang nggak boleh masuk, tapi kan dia nggak tahu Al-Bajah pasti masuk aurat. Kulturnya itu betul menyesuaikan kultur sih. Itu juga kira-kira.
Ya begitu, cuma mungkin ya cuma Kesusahan dari videonya. Baca, tapi anak itu Soal itu kan mungkin susah. teks deskripsi, teks eksplorasi itu anak bisa ambil. Anak udah dari terang kayak gitu lagi nonton kayak gitu udah bosan udah kan. Kayak apa Omar lagi gitu. Nah itu Jadi itu kadang-kadang boring dengan dilema. mungkin dari asal SMP sih udah bisa ya, saya udah bisa. Makanya apa kan? Menyesuaikan. Menyesuaikan Dan dengan membahagiakan mentaatinya tuh di situ. Mungkin kita tinggal apa namanya, tinggal yang eksternal kita ya. Saya lagi. Ya, bukan saya lah. Kita bisa kasih di apa namanya di kopi hak kita untuk bisa menonton atau konsisten nggak sih mereka tuh? Iya kan? Malah kita nggak bisa memberikan solusi. Sama aja tidur gitu. Sama aja ngimpi berarti gitu. Kita marah kalau ini, mulai ini, yang nggak boleh itu kenapa? Ada nggak film yang lebih baik? Kalau aturan sih ada, namun ketika kita nyari di internet nggak ada, gak nemu gitu. Itu yang sulit itu. Jadi bikin film pendek aja sama Humas ya. Oke, mungkin begitu saya mah. Ya. Tapi mungkin jawabannya benar tadi. Ya, yang anak khawatirkan tadi kepercayaan anak kita tuh dari situ juga udah hilang. Pak. Ya. Asal janji aja udah, janji aja, gitu kan. Akhirnya udah, ya ini udah gitu. Ketika kita udah nggak dipercaya karena bahasanya kita udah menyampaikan aja, apa udah, ya anggap. Bagaimana bohong? Kita lanjut bisa. Lanjut bisa. Lanjut. Nah, kira-kira Ubed, bisa ketak, kakak. Ubed anak. Kira-kira, kira-kira yang akan dilakukan oleh Ustaz Taka itu apa? Menurut antum dalam cerita ini, Yusuf tuh minta terus jajan ke teman-temannya, maksa. Apa? Kalau nggak dikasih untuk bisa gitu. Maksa. Ya itu berlaku ini misalkan contoh anak lah, contoh yang sama mungkin. Kira-kira apa yang akan Ustaz Taka berdua? I think mungkin seperti yang dikatakan satu seni kita ini mungkin tidak sepintar anak tapi kita harus bijak. Ya, yang pertama seperti itu kita bisa berlaku sebagai orang tua, tapi kita mengumpulkan anak itu seperti cara bicara itu seperti temannya, mengajak bicara. Dan saat itu layaknya kita sebagai orang tua, tapi gaya bahasanya itu mudah dimengerti oleh santri tersebut agar mudah dipahami dan mengumpulkan beberapa temannya. Tadi yang melakukan bahwa perilaku itu tidak baik, kemudian kita obrol bareng dengan selaku orang tua, kita mengaku orang tua, tapi kita bahasanya dengan bahasa mereka yang bisa mudah dipahami. Akhirnya kita discuss, and then ya mungkin setelah itu bisa diberi pengertian, selesai gitu kan, bisa mungkin dalam beberapa tahap seperti itu. Untuk opsi luar biasa. Option. Nah, kira-kira sebenarnya Ustaz Taka sebenarnya itu bisa jadi opsi kita untuk menyelesaikan masalah itu. Terus kira-kira menurut Ustaz Taka nih, menurut Ustaz Taka nih, kira-kira alasan Yusuf melakukan apa namanya kayak maksa minta jajan itu kira-kira alasannya apa? Kira-kira Jadi itu punya duit. satu betul, tapi itu emangnya kosong. Blokir. Blokir. Bisa tolong. Nah, itu harus tahu dia tuh berpengaruh itu kenapa? Gak langsung dihukum, langsung lari ke sana sampai sendang. Ya, anak-anak. Maksudnya yang langsung hukum, kira-kira kita analisis dulu. Wah, oh iya ya ternyata ini. Nah, gitu tuh Ustaz Asep. Jadi which is itu win. Begitu. Nah, bisa next. Nah, ada 5 kemungkinan. Betul Ustaz Tata, Masya Allah. Ustaz Tata pun pandangannya seperti itu memang. Nah, ada 5 kemungkinan kasus yang dihadapi oleh Yusuf ya. Satu, kemana kebutuhan dasar dulu. Tadi kan 5 kebutuhan dasar manusia bertahan hidup ya. Lapar. Nah, satu, Yusuf memang nggak jajan karena emangnya nggak ada. Dia kan jajan makan tuh sebagai kebutuhan hidup, dia nggak dasar hidup itu. Ya, emangnya habis sama punya uang atau Yusuf apa ya? Yusuf kayak gitu biar anak-anak yang lain tuh bisa perhatian sama Yusuf, campur ibaratnya gitu. Yang saya kasih sayang, cari perhatian. Karena di rumahnya mungkin nggak ada perhatian dari orang tuanya, di mondok itu nggak ada perhatian. Nah, jadi campur ke yang lain tuh, mulai gitu ya, Tata. Iya. Enggak sih. Jadi cuma contoh aja. Iya. Tuh. Terus juga penguasaan. Dia tuh pengen jadi apa ya? Ketua geng. Pengen teman-teman itu takut sama dia tuh. Ya. Biar teman-teman itu takut sama Yusuf. Nah, kayak gitunya ternyata ada rasa lima bertahan hidup ya. 5 kebutuhan manusianya. Ada kasus tuh pasti apakah kurang kasih sayang, apakah kurang kebutuhan dasar hidupnya, atau kalau dia pengen jadi penguasa, atau dia pengen bebas, ya. Jadi kalau emarnya habis,
kelas aja kan, bosan di kelas doang. Atau mungkin nggak jajan jadi bilang akhirnya nggak bebas. Udahlah, gimana rasanya kalau kita bebas aja. Maksudnya bebas itu kayak tadi apa namanya, meminta dengan maksa. Terus kesenangan, justru senang kalau lihat orang-orang teman-temannya kayak orang sedih, ketawa-ketawa gitu tuh. Nah, ada 5 kemungkinan kasus seperti itu. Bagaimana kita cara menghadapinya? Tadi benar, sepakat mungkin bisa seperti itu. Ya, alasan mungkin seperti itu. Mungkin kurang kasih sayang. Mungkin ini standar-standar yang harus ada dalam sekolah kayak gini. Kurang kalau tuh. Nah, begitu. Bisa dilanjutkan. Nah, semua perilaku yang tadi mungkin ada tujuannya, ya. Termasuk kita berperilaku seperti itu ada tujuannya. Menyinggung orang itu ada tujuannya. Apa namanya? Berbuat orang itu ada tujuannya. Ya, begitu saja, Asep. Pertama, ya, ada motivasi ya. Semua perilaku mempunyai tujuan atau motivasi. Teori motivasi perilaku manusia. Teori yang di dalam manusia ada motivasi ekstrinsik atau motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik mungkin, ya. Ustaz Tata berbuat baik itu karena memang pengen mengangkat nilai-nilai kebaikan. Bahwa aku harus sebagai manusia itu harus berbuat baik. Jadi boleh ustazah saja berbuat ini tepat waktu karena mungkin ada hal kita harus mencontohkan dengan diri kita sendiri pada orang lain. Itu karena intrinsik, karena dari dalamnya, karena semangat girohnya dari dia. Itu faktor intrinsik. Dia datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu mungkin karena harus begitu kok, harus mentaati peraturan. Ada lagi yang faktor ekstrinsiknya, misalkan takut dihukum, takut kena SP, ya. Ngumpulin laporan bulanannya tepat waktu, takut dicecek ya Arif. Itu faktor ekstrinsik kayak gitu tuh, Ustaz Meski. Misalkan Bisa nggak ada Selesai belum ya? gitu. Nah begitu. Mungkin bisa jadi yang lain juga. Kayak pengen menjadi apa namanya pejuang terbaik. Nah faktor ekstrim atau faktor apa kira-kira yang perlu kita pernah belum sih pejuang terbaik? Kira-kira pengen menjadi iman kan? Kira-kira ada pejuang terbaik nanti makanya tepat waktu kayak tadi ini tiba-tiba ngumpulin kajian. Nah, itu faktor ekstrimnya namanya. Faktor dari luar, faktor sosialnya, faktor psikologinya, di luar psikologi, ya sosialnya, baru di dalam. Nah gitu, kita berbuat sesuatu kalau dua hal, ya nggak kira-kira? Ya, strategi ya. Rajin belajar biar masa depan cerah, ya, itu faktor intrinsik. Rajin belajar biar bisa dapat hadiah faktor intrinsik, ya, begitu. Bisa lanjutkan? Oke lanjutkan. Itu. Nah, ketika tadi kita berbuat sesuatu karena faktor intrinsik atau ekstrinsik, ya, terus juga kita apa namanya? Kebutuhan dasar manusia dan lain sebagainya. Kita harus bisa membedakan sekarang mana hukuman, mana apa lagi? Konsekuensi, mana restitusi. Ini kita harus paham betul tentang ini. Bingung sebentar. Mungkin ini saya sendiri dari mana juga. Oke? Nih, kalau hukuman itu seperti apa bentuknya? Satu, tiba-tiba, ya, nggak nyambung. Misalkan pelajaran bahasa Indonesia nggak masuk, satu pelajaran bahasa Indonesia terus disuruh lari keluar lapangan, nggak nyambung. Nggak ada hubungannya sama pembelajaran. Kok bisa jadi? Kan? Terus tiba-tiba, maksudnya nggak direncanakan, nggak ada di dalam tata tertib tuh ngomong kasar, kenapa sih? Hukuman namanya. Ya, terus tuh dia tahu apa yang akan terjadi. Saat itu nggak tahu kalau anak loncat dari sana, terus lu akan dikasih hukuman apa? Bersifat insidental, ya. Insidental tuh terjadi saat itu juga langsung dikasih hukuman. Itu namanya hukuman. Aset, paham kira-kira? Itu nama hukuman nih. Terus berbuka fisik, ya. Apa namanya? Disuruh push up 200 kali, terus tuh skis itu berarti jadi dijatuhkan mentalnya.
gitu. Di setrap orang setrap ngerti nggak setrap? Di timur di tengah-tengah lapangan dipakai apa namanya pakaian yang beda kalau dulu ya, pakai kerudung merah kalau nanti di pondok itu kerudung merah selama seminggu itu psikis kena tuh. Ini yang dihukum ya, semua orang tahu. Padahal kan kalau urusan doa itu ya Allah tutup aib saya yang itu ya Allah yang itu harus seperti psikis mereka tuh dijaga. Pernah dengar urusan doa nggak kan? Urusan begitu minta semua aib yang kita apa namanya itu harus tutup. Karena apa? Itu buat psikis kita sendiri. Itu namanya hukum sosial kayak gitu. Kira-kira bisa nggak psikisnya jangan dijatuhkan, tapi ada hukuman? Apa sih? Selesai. Gitu ya. Tata, boleh lanjut Tata? Lanjut. Yang kedua, konsekuensi. Ini kita dibahas pendapat ini juga. Mungkin ada yang positif, ada yang negatif. Mana yang negatif? Mana yang positif? Mana yang akan menghasilkan nasib mereka yang baik? Mana yang akan bisa menghasilkan nasib kita yang buruk di masa depan? Ini nih kayak gini. Gitu. Tiba-tiba ada polisi ditusuk ya? Pernah nggak dengar? Polisi ditusuk oleh masyarakat. Mungkin aja polisi itu apa namanya menghukum masyarakat dengan tidak masuk akal tadinya. Jadi pamor polisi itu nggak baik. Mungkin seperti ini. Mereka tidak tahu mana konsekuensi, mana hukuman, mana restitusi. Ada polisi tusuk ya di belakangnya. Polisi ditembak. Guru juga ada. Ditembak. Guru berkelahi sama siswa SMK. Wah sering itu. Makanya siswa boleh lebih pintar dari kita, dan kita tidak boleh lebih. Kita harus lebih bijak dari mereka. Kedua, konsekuensi ya disepakati. Mau masuk SMP Kemal Bahja, kita kasih ini tata tertibnya. Ibu setuju nggak kalau begini? Kalau ibu setuju, yuk tanda tangan. Itu namanya konsekuensi kan? Nah begitu. Tanda. Ya daftar bisa begitu ya? Atau mungkin udah berapa tahun nggak ya? Harusnya daftar itu Bu. Kalau daftar di SMP Kemal Bahja terus keterima di sini, itu tuh punya aturan di tata tertibnya Bu. Kalau ibu setuju, maka tanda tangan di materai. Gitu. Makanya itu ini adalah konsekuensi. Bila nanti Bu membuka hukuman ini atau konsekuensi ini, ibu nggak bisa karena ibu udah tanda tangan. Itu namanya konsekuensi, direncanakan. Biasanya kalau awal tahun baru tuh kita kasih tahu ya tata tertib di SMP kalau itu. Tata tertib ya, bukan hukuman. Tata tertib berarti ditata tuh berarti kita tuh menata atau kita berbuat dengan tertib berarti begitu. Ya. Nah itu namanya. Begitupun kita di kelas. Kita bikin konsekuensi, kita bikin perjanjian kelas, nggak boleh apa. Kira-kira kata-katanya positif, kira-kira kegiatannya positif. Di kelas itu berbuat apa? Kalau berbuat ini nggak boleh. Atau bagaimana? Nah, selama semester ke depan bahasa Indonesia nggak boleh apa kalau di kelas, bahasa Arab nggak boleh apa. Itu namanya konsekuensi. Kita berbuat apa? Membuat kesepakatan bersama-sama. Dilibatkan, si santri itu dilibatkan biar mereka tuh merasa dihargai nilai-nilai wakil Pancasila itu muncul gitu Ustaz Koji. Nah lanjut, sikap guru ya kita jadi monitor ya, kita apa namanya observasi terus perhatikan, nah itu namanya konsekuensi. Ya. Terus juga proses menciptakan restitusi ya, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kira-kira santri kita panggil ke ruang BK, pas keluar dari ruang BK tuh nggak gerutuk, bisa nggak? Kira-kira nggak kayak gitu tuh, bisa nggak? Bagaimana? Santri dipanggil ke ruang BK, terus dia keluar dari pintu, kira-kira dia tuh malah, ya apa ya, apa ini? Kira-kira biar seperti itu, kira-kira punya rasa pengen memperbaiki, jangan, wah, ini doang masih dihukum. Nah, kira-kira nggak boleh kayak gitu, kira-kira begitu. Itu namanya restitusi. Keluar dari ruang penyelesaian masalah, kira-kira dia menyelesaikan masalah selesai dan akan berbuat baik. Itu namanya restitusi. Ya. Proses kolaboratif antara misalkan kesiswaan dengan santri atau ayah dengan santri, kira-kira gimana kita menyelesaikan masalahnya nih? Itu namanya restitusi. Ya, kita bisa membedakan nih. Mungkin ini negatif, boleh positif istilahnya ya. Iya nggak? Tuh, kamu bisa menciptakan suasana yang positif vibes. Kalau kata usaha lainnya, positif vibes yang saya. Tuh. 5 to 5 ya. 5 to 5.
Nah itu. Kita lanjut ya Ustaz Rahman. Ini main ilmu, alhamdulillah ya. Tarik ilmu bukan sih? Ilmu. Nah, yang lanjut ya. Contoh kasus kedua, Ustaz Asep, Anda minta maaf. Ada nama Ustaz Asep di sini. Contoh, kedua. Yang mana kelihatan nggak? Mana kelihatan nggak? Mana? Kelihatan nggak? Siap. Nah, ada kasus di kelas. Azhar itu nggak ngerti matematika, malah gambar, ya, malah gambar. Terus ketahuan sama Ustaz Asep. Contoh, ya ada namanya Azhar nih. Ada namanya misalkan fulana di mana, terus ketahuan sama Ustaz Azhar, nggak ngerti malah gambar. Iya, ini kasus seperti ini. Sebentar. Nah, kira-kira yang akan dilakukan apa? Oh pasti. Aku berapa gambar? Sini maju depan. Sini. Nah, kan kayak gitu. Kira-kira begitu ya? Biasanya begitu. Nah, sini maju depan. Kenapa nggak ngerti? Malah gambar. Ini hukum di kelas maju apa namanya? Berdiri selama jam pelajaran sampai selesai. Kan gitu biasanya gitu ya? Atau apa? Itu jenis hukuman yang akan bisa menimbulkan dendam. Kesan kita tuh negatif. Ya udah nggak ngerti, mereka tuh nggak ngerti. Terus tuh diketawain, malah gambar, lihat gambarnya coba, kasih tahu ke teman-teman gambarnya, wah gambar ini doang gambar jelek. Terus masuk ke depan, suruh berdiri, wah mental tuh tadi udah bangun, dia tuh nggak ngerti ya. Terus mentalnya dijatuhkan, ya. Suruh berdiri di depan. Terus habis itu langsung, wah lengkap itu. Karena yakin itu nggak bakal ngerti sampai kapan. Gitu. Nah apa sih yang harus dilakukan oleh Ustaz Asep kira-kira? Kira-kira benar nggak kalau Ustaz Asep kayak gitu? Yang mana benar nggak? Kira-kira bisa khususnya aja suruh apa namanya? Contoh ya, suruh guru matematika suruh mengeluarkan anak atau suruh maju ke depan, suruh pegang kuping depan. Kira-kira benar nggak? Setuju nggak kira-kira? Setuju. Kita kan lagi membangun budaya positif. Iya. Setuju nggak kira-kira? Dengan apa yang dilakukan oleh Ustaz Asep? Iya. Iya. Mentalnya itu dijaga mereka. Dalam standar kurikulum mereka. Biar mereka ngerti tuh apa yang kita buat bukan dihukum biar kapok. Ya ada, tapi ada konsekuensi yang harus kita buat itu. Ya. Coba bisa kita lihat apa yang harus kita lakukan. Tadi Ustaz Asep juga. Enggak ya, jangan ya. Dong, mereka gimana dong? Udah nggak ngerti terus ketawain, Kalau ngantuk, ada salah lain kata gitu. Misalkan sini maju terus suruh dulu, nggak apa-apa kayak gitu ya. Misalnya 1 menit dulu ya ke dulu kalau ada lagi. Kalau santri ngantuk konsekuensi berapa? Karena biasanya dibuat sih awal pertemuan bahasa Indonesia buat. Kalau ngantuk diapain? Itu biasanya itu perhatian konsekuensi kayak gitu. Ya, menumbuhkan karakter biar mereka tuh kalau laki-laki tuh harus dipegang hukumannya gitu. Ya kalau laki-laki, kalau perempuan tuh sama. Kamu harus konsisten bahwa kamu tuh misalkan sudah dilamar sama laki-laki nggak boleh itu yang lain. Itu biasanya kayak gitu. Kita menumbuhkan rasa seperti itu. Rasa yang harus dipakai seumur hidup gitu. Itu gunanya. Ya, menumbuhkan apa? Iya seperti itu. Kira-kira kita ngajarin tanpa mereka sadar konsekuensi misalkan perjanjian kelas itu tanpa kita sadar itu mengajari mereka untuk apa? Untuk menepati janji mereka kelak berjanji kepada orang tuanya, janji kepada istrinya. Kelak tuh begitu, itu ngajarin seperti itu kok. Gak hanya ngomong belakang, enggak. Jujur deh, bener. Gitu, kita tuh berkarakter harusnya, ngajarin karakter yang seperti itu. Nah, Asep, kira-kira apa ya kira-kira? Betul, nggak kayak gitu kan? Menurut kita nih, tindakan Ustaz Asep dalam masa, nah itu hukuman apa? Konsekuensi kira-kira yang tadi itu? Hukuman ya? Iya. Nah, karena tiba-tiba ya tadi ya, karena tiba-tiba dan memang fisik dan psikis dia kena, diketawain, psikis kena itu. Ada juga dulu pernah sih dihukum sama guru sampai sampai keluarin tuh. Sampai kena mental, kena mental, malu banget. Nah besoknya mau masuk kelas lagi tuh malu. Oh, bahaya. Iya enggak? Boleh. Kira-kira boleh kita hukum, cuma buat dulu hukumannya, jangan tiba-tiba.
Itu yang positifnya begitu. Ya boleh-boleh aja kita ngumpul, cuma mungkin kita bikin dulu kesepakatan dengan mereka itu. Itu boleh positifnya begitu. Bisa lanjut? Oke, lanjut. Nah, Anda akan melibatkan semua guru ya. Tebak, kira-kira hal ini itu termasuk ke dalam apa sih? Hukuman atau konsekuensi kira-kira? Nomor 1 konsekuensi. Oke. Tergantung itu. Tergantung buat kira-kira nih. buat dulu di awal apa enggak? Nih, siapa yang mau? Siapa yang mau jawab? Sok-sok. Nah, boleh kan? Tempelkan. Di mana? Oh, Nih. Kira-kira konsekuensi apa hubungan hukuman? Menggantikan tugas teman yang telah dicoret-coret. Banyak enggak? Mana ngomong aja ya. Mana kira-kira Yang paling enggak? Oke, kita yang kosong dulu. Sok. Yang mana mau jawab yang mana? Bisa Arif, jawab enggak? Kata, Ustaz Rizky mau enggak? Enggak mau. Kalau ini udah pasti. Nah, konsekuensi. Gak mungkin habis numpahin diem aja emang bro. Ini punya Ustaz ya? Nah, pasti punya Ustaz. Di mana ada yang mau jawab satu? Mana? Yang mana? Yang ini aja deh, yang ini mana yang terakhir? Kira-kira apa benar? Yang terakhir? Yang lari mengelilingi lapangan, ganap. Benar kira-kira apa? Saja. Yang terakhir. Kira-kira apa yang terakhir? Konsekuensi. Benar? Benar. Mau. Kira-kira yang terakhir itu apa? Hukuman atau konsekuensi? Lagi? Barangkali? Rezeki. Konsekuensi belum tahu Bang. Rezeki belum. Yang apa pengen aja. Mana? Apa? Atas sampai mana? Apa ya? Yang atas apa yang atas? Oke, Kira-kira? dalam buku kalimat. Apa yang atas? Merdeka belajar. Konsekuensi yang ada konsekuensi ya? Konsekuensi nggak ada lagi konsekuensinya ada nggak? Itu. Ada Mas Reski. Nah, oke, sip. Kata bahasa itu konsekuensi, oke. Dari mana tuh? Satu lagi, bagaimana? Kira-kira apa kira-kira? Konsekuensi. Itu hukuman itu yang terakhir itu. Ada aja konsekuensi. Hukuman. Ih, kejauh kok? Hukuman tak? Maaf. Kira-kira apa menurut Iman? Hukuman kan membuat aturan anggung. Hah? Membuat Udah, maka belajar. Berarti ini yang sebenarnya. Konsekuensi kan ada. Iya sih. Ini maksudnya. Konsekuensi. Ini siapa yang prinsipnya? Konsekuensi. Iya. Ini apa ini siapa? Oke. Konsekuensi kan? Oke, konsekuensi habis. Dipaksa itu dipaksa. Itulah kalau hukuman itu. Itu nggak belum milih itu. Konsekuensi ya. Biasanya hukuman mereka rame beresap memang. Saya lawan lain. Dalam lain Nah, oke, konsekuensi. konsekuensi. Nah, oke kita belajar ya di sini ya. Nih, satu, mencatat 100 kali dalam buku Paiman saya tidak akan pernah lagi karena terlambat datang. Itu konsekuensi menurut banget ya tadi ya. Konsekuensi. Apa itu? Oh, di atasnya mau mengelilingi berarti. Sama dong kayak Nah, itu betul. Iya sahabat. Sini ya. Mana sih? Tahu dulu. Ini ke sini. Yang kedua-duanya ya atasnya. Ini. nah, yang membersihkan tumpahan air di meja tulis. Ini. Ah, Udah. Konsekuensi. Iya, jawaban dari mana? Ya, cocok. Ini segmen begini ya? Ya, jadi oh. Kalau yang ini apa kira-kira? Hukuman, tapi mana biasanya Apa kira-kira? ada yang jawab dulu. Ada lagi dong. Ini gini. Gini. Nah, Oke. Apa kan masalahnya apa kan? Apakah cocok atau enggak nih kira-kira? Benar nggak sih? Ya. Jawabannya Ingat ya teori hukuman itu apa? Konsekuensi itu apa? Ingat ya? Masih ingat ya? Kalau ada ingat ya? kesepakatan.
hukuman. Bisa di next dulu. Jawabannya adalah nah. Udah kelihatan. Benar. Oke. Masuk dulu ya. Tadi yang tadi menumpahkan air itu hukuman. Ketika apa? Selamat datang apa namanya? Saya tidak nulis sampai sana. Nulis itu. Oke, tahu itu kan berupa apa namanya? Fisik ya? Psikis. Edukatif itu. Itu gimana lagi hukuman gak ada lagi. Ada hubungannya nggak kira-kira misalkan? Ada buat sesuatu tuh. Oh, soal saya didapatkan. Berbuat yang positif. Positifnya apa? Kira-kira nyambung nggak dengan selamatnya mungkin? Ada apa sih? Dibukakan hidayah gitu. Itu nggak bisa terlihat. Kira-kira yang terlihat kira-kira. Oh. Nah, itu hukuman, itu hukuman. Ya, sholawat, kalau kan sholawat. Itu hukuman. Nulis kok pegel banget sampai berapa ribu? 7.000. 100 Suratif lumayan pegel itu. Lumayan. kopi paste kan? Oh, sekarang kami pas tuh. Nah, yang kedua, apa itu mengelilingi lapangan basket 2 kali hukuman karena keselamatan nyambung itu fisik gitu ya. Ya. Wah, ini. Nah, itu hukuman. Karena apa? Berupa fisik. Karena apa sih? Terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman itu. Ya, Murid itu. ya nggak, karena berupa fisik. Terus yang ketiga, push up ketika tidak mengerjakan PR. Mulai push up dan tidak mengerjakan PR apa? Kira-kira mendidikan. Kira-kira mendapatkan ilmu nggak tentang push up? Nggak nyambung kan? Nggak ada hubungannya dengan pelajaran itu. Bagi bahasa Indonesia suruh push up. Mana sih suruh situ? Suruh push up 200, nggak nyambung. Beliau sholawat. Iya. Tangan Itu namanya. Lagu Indonesia Raya. Itu namanya hukuman. Ada cara lain. Yang ketiga, 4. Murid diminta untuk push up ketika tidak mengerjakan mengganti itu mendidik. Dia diajari bertanggung jawab. Dia udah ngapain sih? Coret. Ini betul-betul ya ganti sana. Iya. Jadi mereka itu sedang mengajarkan tanggung jawab. Positif ya. Digantikan dengan tugas yang sama gitu. Tugas yang sama diganti nggak mau. Misalnya es krim apa bilang es krimnya diganti es krim lagi dong, jangan diganti dengan mobil parkir. Makanya kayak gitu. Jauh banget suruh pelajar apa gitu. Kayak Oh gitu. Terus yang selanjutnya konsekuensi apa itu? Namanya konsekuensi benar ini ya? Ya. Tadi yang ini ada yang salah. Nah itu membersihkan tumpahan air. Dia yang menumpahi. Ya. Ya, berarti aku yang bersihin. Itu mengajarkan tanggung jawab juga. Gitu ya. Mengajarkan apa? Care pada diri sendiri. Yang terakhir betul saya bilang itu konsekuensi. Ya. Kenapa jawab kak? Olahraga. Ya. Iya, terlambat apa yang saya bilang? Ya, mengingat pesan dari dulu kalau sudah dengar ya. Itu Kita ada tambahin makna lagi buat ada sholawat. Ya, boleh lah. Terus nih, Ya, saya silakan. kan hukuman terus ya tadi ya. Saya tidak akan terlambat lagi gitu kan hukuman. Nah, Ustaz juga Ustaz Jusri juga bilang ada cara lain. Iya. Cara lain itu apa? Gitu. Misalkan mencatat sebenarnya Ini tugas pemberat lagi. Ya mungkin ini antum sama gitu sebenarnya. Pakai dengan hukuman, pakai konsekuensi. Kalau antum besok terlambat lagi, nah antum harus kayak gini. Itu tuh Mana hilang gitu. Contoh. Gimana contoh? Misalnya Ini contohnya. besok terlambat lagi, antum boleh masuk kelas. Itu konsekuensi. Kita perjanjian ya. Jadi, nah itu konsekuensi. Kesepakatan. Sepakatan dulu dong. Kalau anak semua gimana? Kalau itu atau kalau yang mencatat 100 kali itu sebagai kesepakatan apakah menjadikan itu suatu konsekuensi? Yang mencatat 100 kali dalam buku itu kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kalau sudah kesepakatan, apakah berubah menjadi konsekuensi atau tetap hukuman? dong. Karena kan tadi kalau hukuman kan secara tiba-tiba insidental gitu mas. Oke. Iya nggak? Kalau kita disepakati dari awal, ya, kan itu insidental ibaratnya. Kalau kita sepakati, kita sepakati ya. Bahasa Indonesia nggak boleh ada yang telat ya. Sepakati kalau ada yang telat gimana nih kira-kira? Nah, biasanya mereka bagi-bagi makanan. Nah, biasanya gitu. Siapa yang makan di sini? Konsekuensinya apa? Nah, biasanya gitu. Makanya jangan bagi tas. Itu secara tidak. Meskipun itu tidak mendidik atau tidak nyambung gitu kan. Mana? Jangan itu kan mencatat itu kan katanya nggak nyambung kan. Yang juga kalau kita sepakati enggak gitu. Oh, berarti kesepakatan itu
bisa menyambungkan gitu ya. Ya dong. Ya. Bisa jadi sih. Oh, bisa. Nggak yakin sih. Luar biasa. Nggak yakin. Emang begitu. Itu jawabannya. Jawabannya pertanyaannya muter-muter. Nggak bener. Bener. Oke. Jadi kata kuncinya dalam suara itu harus ada kesepakatan dulu yang tidak disebut dengan hukuman. Kalau misalnya presiden dia Berarti sama-sama Sosialisasi. Mana yang mana? Sok, mana? sama-sama berhubungan terlambat lagi baru nulis. Jadi kita tuh harus menemukan karakter yang positif, ya. Kalau besok untuk kapan lagi, jangan ini. Ya, kita janjian dulu. Kalau besok itu somongan sudah. Kayak gini ya udah. Iya, sudah nanya. Iya. Nanti kita bahasan lagi. Itu ya. Bisa lanjut nggak? Nah, serius lagi. Posisi guru, posisi penghukum, ya. Kita tuh menjadi sesuatu yang mau dihukum. Oh iya, so kebayang. Gambarnya seperti itu gimana sih? Gitu kan biasanya ditanya ya. Antum ini nggak guru waktu SMA? Siswa itu gimana posisinya kalau antum penghukum? Satu bawa Pertungan ya? Udah penghukum itu yang bisa di bank. Nah minimal budaya itu dipakai gitu dalam kurikulum. Oh, bawa pertungan Standarnya seperti ini. Nah ada 5. 1 ilmu hukum. Enggak, udah. Jawab. Lanjut. Bebas kali. Gimana? Tadi masih soalnya itu katanya barangkali budaya apa buat otak kita. Nah, aku tadi gimana katanya guru antum? Contoh bawa tongkat, Iya. bawa rotan, Iya. udah di gerbang, habis ditajemin matanya, senyum. Nah Iya pakai itu tuh hukuman itu. Pakai berarti itu. Iya, enggak maksudnya. Bukan itu pembahasan kita, maksudnya posisi kontrol guru tuh. Ya, guru penghukum bukan itu, baik itu. Posisi kita tuh di mana kira-kira? Itu tuh berada di posisi yang ini itu. Nah, itu seperti itu, bukan harus dipakai bukan tak? Image guru, posisi guru di siswa itu saat itu gimana kira-kira? Kalau ini ada 5 teman. posisi. Kalau mereka teman dari dia. Mungkin, tapi nanti kita bahas. Oh gitu. Pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, jadi manajernya. Keempat, jadi temannya. Kelima, jadi pemantaunya. Itu dibagi 2. Ternyata yang 2 ini negatif. Ya. Yang 3 itu positif. Dan itu Ini kan satu orang harus mempunyai posisi 5 ini atau dari satu lingkungan sekolah itu ada yang berperan sebagai malah berperan sebagai ini kayak gitu maksudnya. Ini kan bisa ada perannya. posisi kita tuh mau jadi seperti yang gimana gitu ibaratnya. Pengen 5. Gak bisa dong. Berarti kan peran mainnya ya. Iya, peran. Peran. Peran guru 5 kontrol itu kita perannya di mana nih kira-kira? Ini yang menentukan siapa ini? Siswa atau Siswa dong. Itu kan hanya seniman. Pasti jauh nomor 1. Ayo, voting, coba voting. Cuma siapa paling ngasih? Gitu. Nah, coba next. Nah, gini. Kalau kita menjadi penghukum masalah teman, pemantau, manajer, kita simak bersama-sama. Oke. Penghukum itu gimana sih? Apa yang mereka buat menghargai? Oh, itu nah itu namanya penghukum. Ya. Terus baru sama-sama dikasih pemahaman gitu. Nah, gitu. Nanti apa hasilnya? Nanti hasilnya? Nanti akan menghasilkan boleh kita apa namanya? Berontak. Ada nggak sih kata-kata yang positif kira-kira? Ya, siapa lagi? Gitu ya. Image kita tuh ya meskipun ada aturan, ada hukuman kita Namanya juga usaha. bisa dengan sedemikian rupa. Berarti satu lagi peran satu, namanya juga usaha. Enggak. Gitu. Ya, itu udah menunjuk, menyakiti, udah dihukum, ditendang, bas. Dendam nantinya.
5 tahun apa 10 tahun kemudian dia jadi DPR misalkan, wah tutup sekolah itu, wah dendam. Gitu. Atau jadi teman, jadi kebutuhan. Gue menurut gue jadi teman nih, gue sekol tuh. Karena itu ya manajernya apa kita mau jadi manajer ketika kita menyesal ini mungkin lebih ke siapa ya? Kualitas apa ke siapa sampai kata itu? Apa? Kira-kira kualitas atau semua guru harus semua peran guru ya? Ini hasil itu seperti itu. Nanti kalau antum tuh kayak gini, wah, expect, wes. Hasilnya ya bisa dendam jadi nantinya. Bisa jadi. Ya. Terus balik dari muridnya. Ahmad punya SP berapa kali, punya SP 16. Tetap kok bisa sekolah di sini? Kayak Fahri gitu. Enggak apa-apa. 2,5. Pokoknya masih diskon tuh. Ya kan jadi temannya. Saya dari manajernya banget sama. Kayaknya kalau tempat duduk kelas kayak gini enak udah paling ngantuk ya. Musisnya Next, bisa next nggak? Pak nggak usah. Begini ya. Next. Oke, next. Nah, kita membuat keyakinan kelas sama dengan kesepakatan kelas. Ya, kelas bahasa Indonesia, kelas PJOK, kelas 4 atau keyakinan yang ada di dalam kelas 7B, kelas 7A. Saat itu harus bagaimana sih? Saat itu harus gimana ke temannya tuh? Saat itu harus gimana ke guru tuh? Gitu. Nah, ini bisa dipakai nih barangkali. Ini kan hanya semua penawaran ya, standar seperti ini. Penawaran sok. Bisa enggak sih kita seperti ini mau menimbulkan budaya positif di sekolah tuh ditawarkan nih kayak gini bentuknya. Gitu. Apa? Go share itu ya akan lebih termotivasi seseorang ya, secara intensif dan kalau dilibatkan dia sendiri yang membuatnya. Banyak video tuh nggak boleh ini misalnya. Cuma kalau itu suatu apa hukumannya misalkan terlambat, kalau terlambat hukumannya harus sekolah keluar. Kira-kira dia sepakat nggak yang lain? Bisa jadi gitu ya. Coba next. Gitu. Nah, ya ini bukan perbedaan, ya mungkin perbedaan. Lebih simpel kalau keyakinan kelas itu, ya. Keyakinan kelas ya, yang ada kelas 7B, atau kalau ke kelas 7B pasti baca keyakinan kelas. Lebih simpel. Ya, nah, ini bagus, benar semua, nggak ada yang ini benar penjelasan. Tapi perbedaannya itu lebih simpel kalau keyakinan kelas itu. Dilarang, ini kata dilarang ini. Gunakan masker itu buat apa Ustaz? Jadi mungkin zaman COVID, Oh, ya, pas lagi sakit, ya. iya. Kalau lagi sakit, ya kesehatan, dia mau melakukan COVID. Dilarang. Ya, kau tahu saya kan? Kok gunakan masker gitu? Mana gunakan masker? Itu ya Pak. Iya, lagi sakit mungkin. Iya, mungkin lagi. Iya, biar nggak nular. Iya. Kan Keyakinannya apa itu bisa, misalkan pakai sarung tangan gitu kan bisa. Nah itu perbedaannya mungkin kalau keyakinan kelas itu lebih simple. Coba next. Tapi Ustaz apa? Coba. Kembali lagi. Ini menurut anak, Menurut Ustaz Arif itu peraturan kelas selalu kembalikan buku itu akan membentuk keyakinan bisa anak itu bertanggung jawab. Betul. Itu bukan satu perbedaan sih yang anda lihat. ini nggak bukan. Iya. Ini bentuknya gitu. Ini Iya. lebih simpelnya ini. Iya. Bahwa kalau kita mengembalikan berarti rasa tanggung jawab yang ada di sini. Berarti ini bentuk kesehatan. Tuh keselamatan biar nggak nyebar ya. Oh, itu kata dilarang tuh bisa diganti harusnya. Nah, Kata yang itu pasti diganti. sudah namanya juga. Hah? Bisa ganti. Bisa. Ya kan Kalau bisa, jangan mengganggu orang lain gitu ya. Ustaz ada kalau sebagai nasional. Harus dibedakan. Nah, ya ini lebih simpelnya peraturan. Ini simpelnya kayak gini. Biar apa sih? Kenapa sih harus dibuat simpel? Kenapa? Coba next. Kenapa harus dibuat lebih simpel itu? Karena kira-kira bersifat abstrak kayak gini. Nah, karena nggak ada nih sejak bulan Juli. Masa kayak gini? Serius kan? Aspal sebenarnya. Ketuanya. Jadi kami adalah keluarga. Jadi mereka tuh nggak ada yang misalkan mengasingkan teman itu nggak ada. Jadi kalau temannya tersakiti, dia yang menangis. ada terarul dah sini. Ini Lalu gimana sih? pelajaran IPA. Enggak. Keluar gitu kan?
keluarga. Enggak, malah sama anak-anak kita Keluarga. masukkan. Itu ya. Keluarga. Ya. Keluarga. Enggak. Keluarga. Oh gitu. Keluarga. Keluarga kan tuh. Udah ada gitu, nanti saatnya gitu maksud tadi ya? Iya gitu. Keluarga. Keluarga. Berupa pernyataan universal, pernyataan yang kira-kira umum. Ya ini budaya positif itu kita bangun salah satunya dengan Patut dicontoh itu kata-katanya. keyakinan kelas. Nah, terus dibuat dengan pernyataan positif tadi dilarang, berarti simpel aja deh, apa kek gitu. Ya nggak boleh malas, kami adalah pembelajar sejati. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Ya berarti disesuaikan dengan kultur atau kondisi dari SMPI-ku. Itu disesuaikan, semua warga sekolah dilibatkan, semua kelas tuh semua anak-anak dilibatkan. Ini contoh dari kegiatan yang dibuat oleh anak dan kampus kelas juga. Ini contoh kesepakatan kelas belajar bahasa Indonesia oleh persen apa ya? Al-Ghifari C ya? B. 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 Itu mereka juga sekalian membuat konsekuensi misalkan bawa makanan makanannya berbagi kayak gitu. Itu banyak banget tadi berarti nanti ya. Sedikit kan cuma 5 kan? Ini yang 5 kayak begitu pun kesepakatan kelas Iya kesepakatan banyak mungkin 5. Nah, ini salah satu yang mana nih yang paling bagus itu? Ya kadang-kadang kok anak suka apa? Iya makanya dipilih. Yang ini sepakat nggak? Benar ya gitu. Ya udah gugur gitu biasanya. Jadi enggak Kita bikin langsung 5 aja deh. terima enggak. Kita bikin 5 aja gitu. Iya salah satu. Kita tempelkan lah budaya positif. Lanjut boleh? Masan lagi ya. Lanjut. Nah sekarang kita restitusi. Ya restitusi seperti restitusi itu proses penciptaan kondisi bagi siswa, murid, santri memperbaiki kesalahan mereka.